Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini kembali ingin membahas SKB Cap Dosen Kemendikbud untuk etika dan tridharma perguruan tinggi. Namun pada video kali ini fokus pada dharma pengajaran ya. Jadi kita akan fokus pada dharma pengajaran. Nah, di dalam tridharma ini kan ada tiga yang kita ambil nanti itu adalah untuk video kali ini adalah dharma pengajaran atau pendidikan ya. Oke. Nah, apa saja yang mesti teman-teman pelajari di dalam Dharma pengajaran atau pendidikan? Tentunya teman-teman harus mempelajari beberapa isu-isu pendidikan terbaru yang di dalamnya seperti MBKM. Teman-teman harus pelajari ini ya, MBKM. Kemudian penyusunan kurikulum ya, penyusunan kurikulum. Kemudian SKS, Anda harus paham itu ya, SKS dan bagaimana prinsip penilaian dan lain-lain ya, gitu. Jadi di sini ada prinsip penilaian dan lain-lainnya ya, dan lain-lain. Nah, banyak hal yang mesti teman-teman lengkapi di dalam untuk Dharma pengajaran dan pendidikan. Namun bagi teman-teman yang sudah pengalaman menjadi seorang dosen, mungkin ini adalah hal yang mudah saja ya. Namun bagi teman-teman yang baru pertama kali untuk mendaftarkan diri sebagai dosen dan tidak punya pengalaman mengajar sebagai seorang dosen, maka teman-teman harus melengkapi diri teman-teman dengan mempelajari hal-hal yang seperti ini. Nah, coba kita langsung saja perhatikan soalnya. Jadi kita sebenarnya lebih banyak nanti ke lebih menganalisis soal ya. Coba kita perhatikan soalnya. Oke, untuk Dharma pengajaran ini, salah satu soalnya seperti ini. Pada masa Kementerian Menteri Nadiem Makarim, salah satu terobosan yang dilakukan adalah membentuk sebuah kurikulum yang disebut MBKM. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yang ada dalam MBKM itu, kampus Merdeka sebagai berikut kecuali. Jadi, MBKM itu adalah Merdeka Belajar, kampus Merdeka yang ini ya, Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Jadi, Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Artinya apa? Anak-anak diharapkan untuk di dalam belajar memiliki kemerdekaan di dalam belajar, menentukan metodenya sendiri, apa yang ingin dipelajari, kemudian kampus juga merdeka di dalam menyusun sebuah perencanaan pembelajarannya ya. Kampus merdeka, kurang lebih seperti itu yang disebut MBK. Salah satu programnya di dalam apa kampus Merdeka berikut ini kecuali ya apa. Jadi pokok-pokok kebijakan dari kampus Merdeka. Jadi poin pertanyaan adalah pokok-pokok kebijakan dari kampus Merdeka. Nah, yang ditanyakan yang kecuali artinya yang salah ya, gitu. Yang pertama A, hak belajar 4 semester di luar program studi. Kemudian B, hak belajar di program studi baru. Oke, C, pembukaan program studi baru. D. Sistem akreditasi perguruan tinggi. E. Perguruan tinggi di negeri dipermudah menjadi badan hukum. Nah, yang ditanyakan tadi adalah pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa saja yang menjadi pokok-pokok daripada kebijakan Merdeka Belajar? Nah, ada di sini ya. Setidaknya ada empat pokok ya yang mendasari kebijakan dari Kampus Merdeka ya. Nah, yang pertama adalah pembukaan prodi baru. Jadi hak belajar di program studi ini menjadi benar ya. Kemudian C juga. Nah, kemudian sistem akreditasi perguruan tinggi. Berarti D ini menjadi kebijakan dari pokok program tinggi ya. Kemudian perguruan tinggi negeri berbadan hukum berarti jadi ada langkah untuk menjadi sebuah perguruan tinggi berbadan hukum lebih mudah. Nah, berarti jawaban yang tepat karena ini dikatakan kecuali berarti jawaban yang tepat A. Hak belajar 4 semester di luar program studi karena yang benar adalah 3 semester ya. Jadi hal-hal yang seperti itu teman-teman harus pahami ya. Hak belajar itu jadi salah satu pokok-pokok kebijakan Merdeka itu setiap mahasiswa itu memiliki hak belajar selama hak belajar 3 semester di luar dari program studinya ya, misalnya kalau artinya di luar dari program studinya dan boleh di kampus lain ya. Di kampus lain ya, bukan hanya di luar program studi tetapi juga bisa di kampus lain. Nah,
Ini juga langkah kebijakan ini adalah bagaimana agar terbentuknya sebuah prodi-prodi baru ya. Bagaimana menciptakan sistem akreditasi perguruan tinggi semakin baik atau semakin tinggi dan di mana perguruan tinggi diarahkan ke menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Jadi perguruan tinggi kelompoknya itu saat ini ada tiga ya. Ada yang disebut yang pertama disebut Satker, itu biasanya untuk perguruan tinggi yang masih baru. Kemudian perguruan tinggi Badan Layanan Hukum atau BLU, kemudian perguruan tinggi PTNBH ya atau perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, itu jawaban untuk soal nomor satu ya. Nah, jadi teman-teman harus belajar tentang isu-isu tentang MBKM ya. Jadi pelajari MBKM ini, download modulnya, bisa dibaca-baca apa saja yang ada di dalam MBKM itu. Teman-teman bisa mengikuti persiapan SKB kami untuk chatnya ya, karena praktek mikroteaching dan wawancara sudah akan berakhir. Jadi yang akan jalan sisa untuk chat SKB-nya ya, yang di dalamnya ada etika dan tridharma 1 dan 2, tes pengenalan 1 dan 2, tes psikologi 1 dan 2, dan tes bahasa Inggris 1 dan 2. Nah, selanjutnya eh, untuk dharma pengarahan berikutnya adalah ini ya, seorang dosen akan memberikan nilai kepada mahasiswa. Seorang mahasiswa memperoleh nilai baik dari dosen tersebut, sementara berdasarkan hasil final testnya, mahasiswa tersebut seharusnya memperoleh nilai C. Jadi ada dosen memberikan nilai B kepada mahasiswa yang yang seharusnya nilai berdasarkan finalnya itu dia harusnya dapatnya C ya, dapat C. Namun, ada beberapa pertimbangan lain yang digunakan oleh dosen tersebut untuk memberikan nilai tersebut ya. Berdasarkan kasus dasar, prinsip penilaian yang digunakan adalah jadi dosen ini bukan hanya menilai final testnya ya, tetapi ada berbagai pertimbangan lain yang menjadikan nilainya tadi yang berdasarkan tesnya harusnya nilai C, kemudian dapat naik menjadi B. Nah, yang digunakan oleh dosen ini prinsip penilaian semacam seperti apa ya? A. Objektif di mana penilaian didasarkan pada proses dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. B. Sistematis yang menunjukkan penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. C. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. D. Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. E. Akuntabel yakni penilaian yang bukan semata-mata untuk menilai prestasi peserta didik, melainkan harus mencakup semua aspek hasil belajar untuk tujuan pembimbingan dan pembinaan. Nah, kalau kita merujuk pada kasusnya, jadi di sini ada dosen yang memberikan nilai B yang secara final test berdasarkan hasil final testnya itu nilainya C, tapi dia memberikan nilai B dengan pertimbangan lain. Nah, kalau kita hanya merujuk pada final test, berarti itu hanya kita merujuk pada kemampuan kognitif mahasiswa ya. Ah, sementara hasil belajar itu ada tiga ranahnya ya. Hasil belajar itu ada tiga. Yang pertama kognitif, yang kedua psikomotor ya, psikomotor, dan yang ketiga adalah afektif, sikap ya. Sikap atau afektif. Nah, psikomotor itu keterampilan dan kognitif itu adalah pengetahuan ya. Nah, bisa jadi si anak ini adalah yang tadinya secara final test nilainya C, tetapi dia anak yang sopan, rajin, santun, selalu hadir tepat waktu dan memiliki keterampilan yang baik di dalam laboratorium misalnya atau praktek. eh, itu bisa mempengaruhi nilai, artinya bisa mendongkrak nilainya karena eh, di sini disebutkan, namun ada beberapa pertimbangan lain. Jadi tadinya nilainya C jadi B, berarti pertimbangan lainnya adalah pertimbangan seluruh aspek hasil belajar. Sementara final test itu hanya salah satu aspek hasil belajar. Berarti ada aspek hasil belajar lainnya yang berpengaruh, yang dapat mendongkrak nilainya menjadi B. Nah, yang mana itu bisa jadi psikomotor atau afektif atau sikap. Nah, oleh karena itu prinsip penilaian yang digunakan dosen ini yang pertama tentunya bukan objektif ya. Objektif itu yang ini tadi di mana penilaian itu harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Nah, berdasarkan tadi hasil penjelasan saya itu sebenarnya merujuk pada bagian E, tetapi E ini sebenarnya bukan definisi dari akuntabel ya. Makanya yang benar adalah jawabannya adalah C.
Nah, kita coba cek periksa satu persatu ya. Objek di mana penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Nah, meski demikian, tetapi itu tidak bersesuaian dengan kasus yang ada di atas ya. Gitu. Eh, Artinya saya sistematis itu menunjukkan penilaian yang dilakukan secara berencana, bertahap, dan mengikuti langkah-langkah yang baku. Sepertinya di kasus itu bukan tidak mempersalahkan tentang langkah-langkah penilaian yang dilakukan oleh seorang dosen ya, tetapi seorang dosen mengambil pertimbangan lain, bukan hanya melihat satu pertimbangan di dalam memberikan nilai. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, dari kata menyeluruh ini artinya semua aspek dinilai, bukan hanya soal kognitifnya, ya. Berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi, bukan hanya kognitif, dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Artinya di dalam melihat penilaian itu bukan hanya kognitif yang dia nilai, tapi dia nilai juga hal-hal yang lain seperti psikomotor dan afektifnya. Nah, C, D, kenapa salah? Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nah, kompetensi itu kan sudah jelas, berarti masalah ini tidak dibahas di dalam kasus di atas ya, bukan soal kompetensi, tetapi soal beberapa adanya pertimbangan lain yang menjadikan nilai C itu menjadi B. Nah, ini betul benar penjelasannya penilaian bukan semata-mata untuk menilai prestasi peserta didik, melainkan harus mencakup semua aspek hasil belajar untuk tujuan pembimbingan dan pembinaan. Tetapi penjelasan ini sebetulnya bukan penjelasan dari akuntabel, tetapi penjelasan dari aspek menyeluruh dan berkesinambungan. Penjelasan dari ini, oke ya. Makanya ini kenapa ya, ini salah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nah, coba kita lihat beberapa aspek prinsip-prinsip penilaian ya. Nah, ada yang disebut dengan SOHI ya. SOHI artinya apa? SOHI artinya penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Misalnya data-data apa nilai dari penilaian secara dari hari ke hari, kemudian dari kuis apa dan sebagainya, instrumen yang digunakan perlu disusun melalui prosedur sebagaimana yang dijelaskan di dalam panduan agar memiliki bukti kesahihan dan keandalan. Jadi kalau misalnya sahih ini kalau misalnya Anda ingin mengukur sesuatu, maka harus jelas instrumennya dan instrumen itu harus bersesuaian dengan apa yang akan diukur. Itu yang disebut dengan sahih ya. Ah, Misalnya kalau Anda ingin mengukur kognitifnya, maka instrumen kognitif yang Anda gunakan ya. Gitu. Objektif berarti penilaian disahkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas. Jadi objektif artinya itu bukan karena misalnya ada salah satu di antara mahasiswa yang amat dekat dengan Anda, atau mungkin anak dari saudara Anda, kemudian Anda memberikan penilaian yang lebih baik dibandingkan teman-temannya tanpa melihat kemampuannya, kompetensinya, maka Anda sedang artinya Anda subjektif dalam menilai. Sementara objektif itu tidak boleh mempertimbangkan hal-hal, harus harus menilai berdasarkan kompetensinya ya. Adil, penilaian tidak menggantungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama. Jadi, artinya adil ini kita inklusif di dalam memberikan penilaian. Artinya apa? Kalau menilai itu bukan karena kita ini satu kampung, kemudian dinilainya dibaguskan, ataukah karena kita satu agama, satu budaya, atau kita berada pada kelompok yang sama, kemudian dia diberikan nilai yang bagus, bukan begitu ya. Adil itu adalah memberikan penilaiannya tanpa melihat latar belakangnya ya. Artinya tetap berada pada memperhatikan kompetensi si mahasiswanya. Terpadu, apa itu terpadu? Berarti penilaian peserta didik merupakan salah satu komponen dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh peserta didik ya. Jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, sementara instrumen yang digunakan sudah memenuhi persyaratan secara kualitatif, berarti proses pembelajaran kurang baik. Dalam hal demikian, pendidik harus memperbaiki rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Itu artinya melihat secara keseluruhan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi hasil penilaian bagi peserta didik. Itu artinya terpadu ya. Nah, kemudian terbuka. Terbuka itu sederhananya gini, terbuka itu di dalam keputusan atau nilai yang eh, diberikan itu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi
eh, termasuk dia dalam misalnya kalau di si AKT itu mahasiswa juga bisa menilainya, melihat nilainya, dosen memberikan nilai dan mahasiswa juga bisa melihat nilainya. Artinya itu terbuka di dalam pemberian nilai ya. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan. Ini tadi yang menjadi jawaban dari kasus di dalam soal ya. Artinya kalau memberikan penilaian, kita tidak boleh hanya mengacu pada satu aspek hasil belajar saja. Misalnya kalau sudah bagus final testnya kemudian langsung diberikan nilai A berdasarkan final testnya, tidak boleh. Kita harus melihat aspek yang lain. Misalnya aspek kompetensi psikomotornya bagaimana, kemudian aspek kompetensi afektif atau sikapnya bagaimana. Jadi itu harus menjadi bahan pertimbangan di dalam menentukan nilai. Itu artinya menyeluruh dan berkesinambungan. Kemudian sistematis harus harus secara berencana dan bertahap dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan di dalam penilaian. Kemudian penilaian dirancang dan dilakukan mengikuti prosedur dan prinsip yang sudah ditetapkan ya. Jadi ada langkah yang memang di dalam dilakukan di dalam mengukur penilaian memberikan penilaian kepada mahasiswa. Kemudian beracuran kriteria itu artinya ada pencapaian kompetensi yang ditetapkan ya. Instrumen penilaian itu disusun dengan merujuk pada kompetensi. Misalnya kompetensi intinya ya, kompetensi dasarnya seperti apa. Jadi harus beracu pada kompetensi-kompetensi tersebut. Artinya ada kriteria yang menjadi bahan acuan kita di dalam memberikan penilaian. Misalnya saja memahami aspek, misalnya memahami ciri-ciri makhluk hidup. Nah, memang di dalam memberikan penilaian, apakah memang mahasiswa sudah paham atau tidak? Kalau sudah paham berarti dia layak mendapatkan nilai kelulusan karena kita mengacu pada kriteria kompetensi dasar. Gitu misalnya ya. Kemudian akuntabel, penilaiannya itu dapat dipertanggungjawabkan ya, baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Jadi memang kita sudah mengikuti langkah-langkah penilaian, itu artinya penilaian kita yang bersifat akuntabel ya. Penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip keilmuan dan penilaian dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang objektif ya. Jadi itu beberapa prinsip penilaian yang teman-teman bisa pahami untuk melengkapi pengetahuan teman-teman dalam mempersiapkan diri mengikuti tes SKB, terutama pada bidang etika dan tridharma. Karena etika dan tridharma perguruan tinggi ini masuk di dalam eh, apa kompetensi umum ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan ini sebaik mungkin tanpa eh, menyanyiakan waktu yang disediakan. Jadi karena tes semakin dekat, maka teman-teman harus semakin mempersiapkan diri di dalam mengikuti tes nantinya. Nah, oleh karena itu, Uncle selalu sampaikan bahwa jangan bosan-bosan untuk belajar. Ingat teman-teman bahwa tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi asisten di tahun 2024 ini, kecuali tiga perkara ya. Yang pertama, rasa malas dari belajar. Yang kedua, lalai terhadap doa. Yang ketiga, sombong terhadap takdir. Oleh karena itu, teman-teman harus senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, jadi itu yang sempat Engkau sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga ini memberikan manfaat, eh, manfaat yang lebih untuk melengkapi kesiapan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri menghadapi tes SKB ya. Jadi untuk etika dan tribu dharma ini masuk di dalam potensi khusus yang harus Bapak Ibu lengkapi ya, eh, untuk dirinya dalam mempersiapkan tesnya nanti. Oke, terima kasih. Hanya itu yang sempat Uncle sampaikan dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.